Kapal motor Jaya Sempurna di dermaga timur Pelabuhan Nizam Zahman, Muara Baru, Jakarta Utara, Minggu dini hari ludes terbakar. Api cepat membesar dan menyambar ke sisi lain kapal hingga sulit dipadamkan. Kapal yang bersandar terbakar saat bongkar muat hasil tanggapan berupa cumi. Api pertama kali terlihat dari ruang genset membuat awak panik dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran berupaya melokalisir api agar tak meluas ke kapal lainnya. Dugaan sementara api berasal dari hubungan arus pendek listrik di ruang genset. Unit kami pertama datang, itu api sudah terlihat di bagian belakang. Itu api sudah terlihat lumayan besar, namun dengan kerjasama antara damkar dan stakeholder yang lain, kita berhasil melakukan pemadaman dengan dua metode, yaitu pemadaman melalui darat dan melalui laut. Kebakaran berhasil dipadamkan setelah 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebuah mobil pick-up terjun ke laut di Kecamatan Lubuk Begalun, Padang, Sumatera Barat. Akibat kejadian itu, 3 penumpang pick-up tewas dan seorang luka ringan. Usai kejadian, tim SAR gabungan mengevakuasi satu persatu jenazah korban kecelakaan ke darat. Korban ditemukan setelah proses pencarian selama 6 jam. Korban merupakan warga Sungai Pisang, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kita untuk saat ini sudah berhasil melaksanakan evakuasi terhadap 3 korban yang di dalam pencarian dari pagi tadi sampai hingga siang ini. Ini itu jarak ditemukan itu berapa jauh dari titik pertama dinyatakan hilang? Baik, untuk korban kita temukan di lokasi kejadian awal ya, tidak jauh, mungkin hanya beberapa meter dari titik awal kejadian. Sebelumnya kecelakaan terjadi akibat mobil pick-up yang melaju kencang dari arah Lubuk Begalung menuju Sungai Pisang kehilangan kendali saat menghindari kendaraan dari arah yang berlawanan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Aprilia Putri, berikut berita pilihan hari ini. Kebakaran menghanguskan 8 rumah warga di Desa Rukun Jaya, Pasar Mati, Kecamatan Natal, Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Minggu pagi. Kebakaran awalnya berasal dari rumah salah seorang warga dan langsung merembet ke rumah lain yang bersebelahan. Api dengan cepat menjalar karena sebagian rumah terbuat dari kayu. Kebakaran terjadi sekitar pukul 5 pagi saat sebagian besar warga sedang tertidur pulas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun seluruh harta benda dan barang berharga ludes dilalap api. Petugas pemadam kebakaran juga baru tiba pada pagi hari setelah api meludeskan seluruh bangunan rumah warga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Sebuah bangunan pabrik karpet di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Belendung, Kota Tangerang, Sabtu malam terbakar hebat. Banyaknya bahan baku berupa plastik membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan sebagian sisi bangunan. Kebakaran terjadi diduga adanya korsleting listrik pada bagian bangunan pabrik. Warga sekitar yang mengetahui sempat panik dan mengevakuasi kendaraan lantaran rumah tinggal mereka tak jauh dari lokasi kejadian. Pemadam kebakaran dari Kota Tangerang menerjunkan sebanyak 7 unit kendaraan guna melakukan pemadaman. Petugas kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota masih menyelidiki dugaan penyebab awal terjadinya kebakaran pabrik karpet tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun atas terjadinya insiden kebakaran, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang bocah hanyut di Sungai Sasak, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten.
Korban diketahui bernama Thomas berusia 9 tahun. Korban awalnya berniat membersihkan kaki dan badannya usai bermain bola di pinggir sungai, kemudian korban terpleset dan hanyut terbawa arus sungai. Korban diketahui tidak bisa berenang, seketika rekan-rekan korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak keluarganya. Pada hari kedua ini tim rescue terus mencari keberadaan korban. Petugas menyisir pinggiran sungai dengan berjalan kaki, perahu karet, dan dengan cara menyelam. Pencarian dilakukan dengan menggunakan rubber boat menyusuri sungai ke arah hilir sejauh 5 km. Tim SAR gabungan juga berkoordinasi dengan masyarakat sekitar untuk menginfokan apabila menemukan korban. Pencarian korban akan dilakukan hingga sepekan ke depan dan berharap agar korban segera bisa ditemukan. Pemirsa, proses pencarian Emeril Khan Mumtaz putra Ridwan Kamil terus dilakukan. Kali ini pencarian fokus di titik dekat lokasi terakhir Emeril terlihat. Pencarian terhadap putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan, dilanjutkan hari ini waktu setempat. Pencarian yang memasuki hari keempat ini fokus di titik-titik dekat lokasi terakhir Emeril terlihat. Metode pencarian akan menggunakan perahu dan sensor yang mampu mendeteksi hingga kedalaman 3 meter. Sebelumnya, pada pencarian hari ketiga, tim SAR sudah menerjunkan tim penyelam pada titik-titik yang dapat diakses di sepanjang Sungai Ar. Tim SAR juga kembali menerbangkan drone surveillance yang terbang rendah di sepanjang tepian sungai. Upaya pencarian Emeril melibatkan unsur polisi, polisi maritim, dan pemadam kebakaran. Tim SAR menegaskan bahwa upaya pencarian saudara Emeril merupakan prioritas mereka saat ini. Mereka masih terus mengupayakan proses pencarian dengan menggunakan berbagai macam metode yang tersedia. Ridwan Kamil bahkan bertemu langsung dengan Kepala Polisi Maritim Swiss dan Kepala Polisi Regional Bern. Pertemuan tersebut untuk berkoordinasi sekaligus upaya menggali informasi terkait pencarian Emeril. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pencarian putra Gubernur Ridwan Kamil, kami sudah terhubung dengan Kang Elpi Nazmu Zaman, adik kandung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore, Assalamualaikum Kang Elpi. Baik Kang Elpi, apakah sudah ada kabar terkini nih dari Swiss terkait pencarian Emeril? Ya, terima kasih Mbak April. Sebelum saya menjawab, izinkan saya menyampaikan apresiasi satu kepada warga yang menyampaikan simpati, doa yang kami tidak bisa balas satu persatu. Allah lah sebaik-baiknya pemberi balasan. Yang kedua, kami juga apresiasi ke Dewan Pers yang sudah menyampaikan himbauan untuk meliput situasi kemanusiaan ini secara lebih empatik dan memberi ruang privasi kepada keluarga untuk mencerna situasi yang perlu konsentrasi secara psikologis begitu. Mohon juga ini bisa difahami oleh teman-teman yang melakukan citizen journalism, posting di medsos dan lain-lain. Terkait dengan update di pencarian hingga hari keempat ini, sejak hari Kamis kami mendapat informasi sudah dimulai pencarian dengan menggunakan berbagai alat. Jadi ada menggunakan boat yang lalu lalang, terutama di tengah dan ke pinggir, kemudian juga menggunakan drone yang terbang relatif lebih rendah untuk mendeteksi objektifnya sama, mendeteksi kurang lebih di bawah 1 sampai ke 3 meter ke bawah permukaan, dan juga kami dapat informasi ada bot yang kemudian ditempeli oleh suatu alat yang bisa mendeteksi kalau ditemukan benda yang bentuknya tidak sama dengan nature-nya, jadi bisa disimpulkan bahwa itu adalah badan manusia. Kurang lebih sementara itu update-nya, Mbak April. Baik, terima kasih Kang Elpi sudah memberikan informasi. Kami doakan agar keluarga saat ini bisa diberikan ketabahan selama pencarian dari anak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum. Pemirsa, memasuki hari kedua perubahan pola operasi KRL, sejumlah penumpang mengaku masih bingung. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.